Yang apa? Yang dilaporkan 4.000-an, berarti yang itu kenapa nggak dilaporkan? Di itu Pak, di Bina. Hah? Di kita Bina juga Pak. Di Bina. Jagain Pak. Dijagain. Jagain Pak. dijagain Supaya Nggak blokir. supaya nggak Dapat keuntungan di situ ya. Di sini Pak. Proyeknya itu kurang lebih 8 juta sekali. Jadi ada 8 ya, ada 8 komputer, 8 PC. Operatornya ada 12 ya. Operator 8 Pak. Operatornya 8. 4 orangnya itu Yang 4 orang admin Pak. adminnya. Berarti nanti dari laporan dari operator diupayakan oleh admin dilaporkan kepada Mas sebagai operator. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah lokasi ini sepengetahuan dari kantor? Tidak ada Pak. Tidak ada pengetahuan. Atas dasar ide. Atas dasar idemu sendiri. Betul. terus yang menggaji anak-anaknya siapa? Dari saya sendiri. Dari Mas. Iya. Berapa per bulan? Per bulan sekitar 5 juta Pak. Kalau kita lihat dari 5.000 kemudian yang diblokir cuma 4.000, 1.000 dijual gitu kan, dinegosiasikan gitu iya, kan. dinego betul. Dan ternyata per situs 8,5 juta katanya. Saya lihat di berita juga Iya, tadi betul, yang Bang. ditunjukkan tadi ya. Berarti 8,5 M ya. Kurang lebih 8,5 M ya. Tapi saya nggak yakin cuma segitu ya. Waduh, Saya nggak yakin. betul ya. Bang. Karena begini, hanya untuk kepentingan pribadi segelintir orang gitu ya, atau mungkin atasannya lah gitu. Pastinya logikanya kan nggak mungkin lah. Saya nggak yakin ya berbuat sendiri itu nggak yakin. Pastinya ada atasannya itu yang akan saling keterkaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan kembali terkait dengan masalah judi online. Kita sudah beberapa kali membicarakan judi online dan kali ini kita memberikan apresiasi karena ternyata judi online sudah mulai ditindak nih. Tapi sebersih apa dan seluas apa upaya yang bisa dilakukan mengingat dampak dari judi online begitu berbahaya sekali di tengah masyarakat. Kali ini kita membincangkan dengan Yudi Purnomo Harahap. Apa kabar Yud? Alhamdulillah baik Bang, siap. Wah, gimana nih judi online diberantas ini tuntas atau setengah-setengah nih Yud kira-kira ini? Ya saya pikir kan ini ya mungkin ada program ya 100 hari pemerintahan Ya, ya. Bang ya. Kita tahu bahwa mafia peradilan kan juga sedang disikatin, ya korupsi diberantas, ya kan. Ya. Kemudian juga saat ini kan mafia judi online ya, yang kita tahu Bang bahwa kalau terkait dengan judi online kita tahulah di sekitar kita baca kemudian lain sebagainya kan ini kayak lingkaran setan ya, Iya. membuat akhirnya kemiskinan tambah miskin gitu kan, kemudian jadi lingkaran setan dia karena judi online kan adiktif ya Bang. Iya, dan nipu rakyat lagi ya. Iya Nipu betul. masyarakat. Menang dulu kan. Wah ternyata kalah, begitu kalah kan bingung dia kan. Iya. Dari mana lagi? Sementara dia udah kecanduan. Kayaknya mau menang lagi nih, nambah lagi. Akhirnya pinjaman online. Nah, pinjaman online kalah dengan pinjaman online. Ya kan, nggak mampu bayar, Kelit utang, ya. akhirnya dia ada yang sampai bunuh diri karena dikejar-kejar sama pinjaman online ya. Ada yang berbuat jahat, Ada yang nipu berbuat jahat, kriminal Bang, Begal, ya kan, kemudian rumah tangganya rusak dan sebagainya. Nah Iya, kalau iya. tentang judi online sendiri sih tentu kita berbicara mengenai kompetensi kita Bang ya, yaitu korupsi ya. Iya, iya. Selama ini kan kita mengetahui bahwa sebenarnya judi online itu kan antara bandar dengan yang penjudi Bang ya. Artinya lingkarannya itu aja. Iya, Namun kan iya. kemudian semakin menarik nih Bang. Ada pengawasannya. Iya ada pengawasannya. Dari Komdigi apa Komdigi namanya? ya. Dulu Kominfo ya. Sekarang Iya. komunikasi dan digital. Iya, iya. Ya dan ini yang menarik ya. Saya waktu itu ketika sebelumnya masih Menkominfo kan bagaimana mereka yakin banget bahwa akan diblokir. Ya kan? Situs-situs judi ya. Iya, iya. Dan tentu saja artinya kalau ada orang pun yang mau main judi itu udah ada niat. Sehingga Iya, mungkin iya. mereka pakai VPN ya kan, atau pakai apapun gitu ya, sehingga bisa mengakses tetapi tidak bisa pakai akses yang aksesnya itu dari Indonesia. Nah artinya
yang ketika misal kemarin judi online yang bahkan ada yang bilang anak kecil pun juga bisa main itu Bang, karena karena 10.000 20.000 udah bisa bermain judi gitu kan Bang. Sampai orang dewasa, sampai orang nganggur aja main gitu Bang. Nah, artinya ketika dulu belum diblokir, semua orang yang punya akses handphone itu bisa buka. Nah, ketika diblokir kan setidaknya menutup orang-orang akses mudahnya. Dan tentu ini adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang ya pada Kementerian Informasi, Komunikasi dan Digitalisasi. Namun kemarin kita terkejut Bang. Dari serangkaian kegiatan dan tindakan dari Polri Polda Metro Jaya. Nah, itu mengejutkan dari sampai kemarin saya baca kan sudah ada 16 tersangka dan ditahan. Sebagian ternyata ada pegawai Komdigi Bang. Nah kita nggak tahu nih tempusnya itu dari kapan gitu kan? Karena masih, tapi setidaknya dari ini saya punya gambaran Bang. Ya bahwa ketika terjadi mereka pertama mempunyai kewenangan Bang. Ya artinya mereka mempunyai kewenangan untuk memblokir. Dan mereka memblokir. Seharusnya mereka menemukan ada 5.000 situs yang diblokir. Tetapi mereka ternyata hanya 4.000. 1.000-nya mereka nggak blokir. Bahkan mereka membuat kantor satelit mereka lah untuk mengatur mengenai pemblokiran mengenai situs-situs yang nggak diblokir tersebut. Yang kemarin sudah digerebek oleh Polda Metro Jaya, sudah digeledah. Ya termasuk kantor Komdigi juga ada beberapa lantai digeledah. Yang menarik adalah bahwa yang kedua mereka tidak melaksanakan kewenangan mereka Bang. Ya, kemudian yang ketiga mendapatkan uang Bang. Ya berdasarkan dari Polda Metro yang disampaikan pada media itu satu situs yang tidak yang tidak diblokir itu mereka mendapatkan 8,5 juta. Artinya dari 1.000 Bang 8,5 miliar. Artinya kita bisa melihat bahwa adanya meeting of mind Bang. Antara orang antara dia sebagai pegawai negeri yang mempunyai kewenangan untuk memblokir ternyata tidak memblokir, sementara bandar judi entah dia melalui siapa maklarnya yang kemudian menyerahkan kepada pegawai negeri sipil tersebut yang ada di Komdigi bertemu bahwa dia nggak mau situsnya diblokir supaya situsnya tetap bisa diakses. Ketika situsnya bisa diakses, bayangkan Bang sampai 1.000 Bang. Artinya kan ternyata selama ini dikirain udah semua situs diblokir. Ternyata ada 1.000 yang enggak. Ya pantas aja judi masih merajalela. Akhirnya bandar judi situsnya aman, nggak diblokir. Kemudian PNS-nya juga mendapatkan uang. Kemudian artinya semua pihak everybody happy Bang. Seperti itu Bang. Dan ini tentu kalau kita lihat kan ini adalah korupsi. Betul nggak Bang? Betul. Kalau jenisnya apa mungkin Abang bisa sampaikan lah. Ya menarik sekali. Memang gini ya. Kalau kita lihat dari 5.000 kemudian yang diblokir cuma 4.000, 1.000 dijual gitu kan, dinegosiasikan gitu kan. Dinego, betul. Dan ternyata per situs 8,5 juta katanya. Saya lihat di berita juga tadi yang ditunjukkan tadi ya. Berarti 8,5 M ya. Kurang lebih 8,5 M ya. Tapi saya nggak yakin cuma segitu ya. Waduh, saya nggak yakin. Betul Bang. Karena begini, kejadian masalah judi ini kan sudah cukup lama berlangsung. Bahkan PPATK sudah sempat rilis tuh. Ini lo ada nilai transaksi sekian diduga ratusan triliun diduga kaitan dengan masalah perjudian. Ini dahsyat sekali. Saya yakin ini masih banyak yang mesti harus diusut dan diungkap gitu. Karena saya sepakat sama Yudi katakan tadi bahwa ketika aparatur punya kewenangan, kewenangan kan dari negara yang beri. Kewenangan dari negara untuk melakukan tugas-tugas ada yang bidang pengawasan, mungkin bidang penegakan hukum atau apapun lah itu ya. Maka dia punya kewajiban untuk menjalankan itu. Dan dia dibayar oleh negara untuk itu. Betul. Tapi kemudian dia khianati kepentingan negara dengan cara menerima imbalan, menerima suap lah istilahnya. Ketika dia menerima sesuatu itu korupsi. Dan ini harus diusut juga gitu. Jadi ketika diusut dari praktek korupsinya, kita tentunya berharap ini menjadi presiden lah, presiden buruk dari pelaksanaan ini dan semoga nggak diulangi lagi ya, nggak diulangi lagi oleh siapapun gitu. Karena bayangkan pemerintah tentunya sudah punya
komitmen yang baik lah. Betul. Untuk bagaimana memperbaiki itu. Dampaknya buat masyarakat banyak sekali loh, berat sekali. Hanya untuk kepentingan pribadi segelintir orang gitu ya, atau mungkin atasannya lah gitu. Pastinya logikanya kan nggak mungkin lah, saya nggak yakin ya berbuat sendiri itu nggak yakin. Pastinya ada atasannya itu yang akan saling keterkaitan. Cuman memang itu harus dibuktikan. Ya. Cuman yang menarik adalah bagaimana praktek-praktek seperti ini betul-betul diusut tuntas. Nah, betul Bang. Yang kedua, ini kan ada permainan judinya. Ya. Ini ada praktek korupsinya. Ya, kalau judi kan ada undang-undangnya sendiri, Ya, Bang. judinya sendiri, ada aturan spesialisnya. sendiri. Ya, jadi undang-undang ITE ada, Ya. undang-undang KUHP ada Oke. gitu ya. Betul Bang. Nah, Kalau yang terkait dengan praktek korupsinya juga Ya. mesti harus diusut tuntas. Oke. Dan saya yakin ini perbuatan nggak dilakukan sekali. Nah, Saya yakin. Perbuatan ini pastinya perbuatan yang berkelanjutan. Perbuatan yang sudah sekian lama. Ya seperti setoran begitulah kurang lebih. betul Bang. Saya yakinnya begitu. Betul. Oleh karena itu, pengusutan perkara judi dan korupsi harus dikaitkan juga dengan TPPU. Oh iya Bang, Ya. mengejar aset-asetnya Iya. itu Bang, betul. Karena mestinya dia akan melakukan upaya-upaya sedemikian rupa untuk menyembunyikan asal-usul hasil kejahatan. Betul. Nah, kalau itu diusut tentunya kita berharap deteran efeknya timbul. Orang nggak berani lagi berbuat. Karena kalau ini kemudian tidak diusut tuntas, saya khawatir di kemudian hari pola-pola serupa akan ditiru orang. Nah, cocok. Ditiru. Ketika ditiru biasanya yang niru ini lebih canggih lagi. betul Bang. Biasanya begitu. Tapi menarik lah. Dan pengusutan ini mestinya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tuntas. Apalagi Pak Presiden, Pak Prabowo juga sudah menyampaikan agar ini diusut tuntas. Tentunya mengusut tuntas ini menjadi hal yang sangat penting, apalagi di tengah-tengah masyarakat yang sedang banyak mengalami kesulitan ekonomi. Ya, terus kalau kaitan dengan TPPU, Ya. saya yakin data dari PPATK itu masih ada gitu. Nah. Ya nggak ya? Iya betul Bang. Jadi waktu dapat informasi dari media bahwa ada sekian ratus triliun Iya. kaitan dengan judi, gimana? Terkejut nggak ya? Iyalah Bang. Emang, Atau gimana? Jadi punya tanggapan apa? ya memang tentu ya tadi saya katakan bahwa judi ini kan memang dulu ada ya dari zaman dulu Bang, dari ada aja mode baru lah gitu kan, judi dengan berbagai macam bentuk ya, mulai dari dalam bentuk kartu ya kan, taruhan tandingan olahraga misalnya sepak bola dan lain sebagainya. Namun kemudian kan sekarang karena era digital yang seharusnya maju malah jadi judi online gitu ya. Ada hal yang tentu kita berharap ya untuk penegak hukum untuk tegas ya, bahwa siapapun yang melindungi perjudian online ini harus disikat. Dan selama ini kan yang disikat itu kan orang yang mempromosikan, kemudian menarik sih. ya kan, dan kemudian yang Karena banyak yang endorse itu, artis betul. juga banyak. Betul. Itu harus dihukum semua itu. Iya, ada beberapa sih yang udah saya lihat disikat Bang ya. Iya. Tentu ini kita harapkan semua pun disikat ya, termasuk orang endorse yang berpengaruh seperti itu. Nah kemudian yang menarik sebenarnya kembali lagi Bang kita kepada sistem yang ada di Komdigi ini ya, dulu Kominfo sekali lagi harus, karena masyarakat masih belum ini lapas Komdigi gitu kan, dulu kan komunikasi dan informatika. Nah jadi di Komdigi ini itu yang paling menarik adalah ketika pegawainya ikut bermain Bang. Ya artinya ada beberapa hal yang menurut saya bahwa ini harus tuntas sampai akar-akarnya, siapapun terlibat. Dan kita harap mereka mengembangkan ya Polda Metro, walaupun kemudian disampaikan bahwa pegawai-pegawai yang ketangkep ini langsung menutup pasang badan ya, nutup ya, bahwa orang di Kominfo Komdigi nggak tahu gitu ya, padahal nggak mungkin gitu. Ingat loh Bang, mereka punya kantor satelit yang jauh dari kantornya loh. Kalau nggak salah daerah Bekasi atau mana gitu. Biasanya gitu-gitu. Ya itu kan sekitarnya pasti denger lah ya. Iya, mereka kerjanya di mana gitu kan. Kemudian ada yang flexing juga loh Bang. Ya kan, ada yang flexing juga gitu kan. Apa namanya? Ada yang keluar negeri, ada yang gonta-ganti mobil, ada yang ya pokoknya mereka cuma menunjukkan kemewahan mereka. Masa kan sama PNS tahu gajinya berapa. Iya betul. Ya kan? Dan apalagi para PNS itu tahu bahwa kan saya kerjanya apa, Babang kerjanya apa, kita tahu. Oh ini kerja, berarti ada situs yang nggak diblokir, harusnya tahu dong. Ya kan? Kemudian banyak juga hal-hal yang menarik Bang ya, bahwa bagaimana cara pertemuan mereka
Kan tadi saya katakan Bang. Oh iya, itu 1.000 orang kira-kira cara mesennya gimana itu ya? Iyalah kok. Minta untuk untuk nggak nyetornya. diblokir. Iya kan, kadang-kadang situs-situs judi kan tidak menampilkan anonim. Iya. Ya kan, kok bisa tahu gitu kan? Termasuk juga kok bisa tahu orang-orang ini, ya kan merupakan ASN yang bisa membuka blokir ataupun memblokir ataupun tidak memblokir. Ya. Betul. Kemudian terus kok bisa dapat angka 8,5 dari mana gitu kan? Betul, dan negosiasi kah gitu kan? Dan kemudian awalnya 5.000 ya yang ditemukan oleh mereka. Ya. Ketika ditemukan 5.000, mereka store 4.000, emang atasannya enggak ini. Kok masih banyak yang menurut saya logikanya ya memang berupa pembuktian ya, logikanya nggak masuk di akal gitu kan. Tuh sampai 1.000 loh Bang, kalau mungkin cuma 10, 20, 40, tapi 1.000 artinya ada kesempatan orang bermain di 1.000 situs yang tidak diblokir, dan 1.000 itu pasti akan mudah diketahui di tengah masyarakat. Betul loh, kok ini belum nggak diblokir. Mestinya atasannya tahu loh, kenapa kok masih banyak gitu kan. Betul, kok masih banyak. Kemudian yang menarik adalah Bang, bahwa ketika misalnya 1.000 ini masih lolos, berarti berapa banyak rakyat yang masih main judi dengan situs-situs itu Bang. Iya. Dan mereka menggadaikan harga diri mereka demi 8,5 juta per situs, ya, yang kita bicara faktor yang pengetahuan ya, dikali 1.000 8,5 M, ya dibagi-bagi antara mereka. Saya sering mendengar lah kalau abang ngisi kan, bahwa sebenarnya negara ini memberikan harkat martabat kepada namanya Bang, aparatur gitu Bang. Seperti itu Bang. Jadi walaupun memang kepolisian sudah berhasil menuntaskan terkait dengan perkara mereka ya, terkait dengan perjudian, tadi Abang bilang ada di UIT, ada juga di KUHP. Saya berharap Bang ya, bahwa untuk korupsinya pun, apalagi Polda Metro kan juga sudah punya unit korupsi tersendiri ya, di Krimsusnya ya, itu juga mau melapisnya dengan pasal korupsi ya, supaya apa? Supaya dan saya pikir pasalnya ada suap menyuap ya, karena ada meeting of mind di situ, supaya apa? Supaya mereka ada efek jerak, ada kapok, ya kan? Nah, jadi selain undang-undang tentang perjudian, kena juga undang-undang tentang korupsi, dan itu menurut saya pembuktiannya akan lebih mudah, karena uangnya ada, pelakunya ada, ya kan? Yang memberikan ada, menerima ada, seperti itu Bang. Menarik tadi. Kalau dilakukan juga penyidikan terkait dengan tindak pidana korupsinya, itu akan ada pendalaman tadi yang Yudi katakan. Proses penyerahan uang ini gimana ceritanya, ya kan? Apakah dari 1.000 orang itu dimiliki oleh masing-masing orang yang berbeda, atau orang-orang yang sama? Itu kan menarik juga tuh. Apakah bertemunya itu siapa? Apakah ada orang tengah yang memperkenalkan? Apakah kenalnya itu melalui atasannya dan lain-lain? Itu akan bisa tergambar dengan jelas. Dan tentunya dengan begitu akan bisa mengusut semua orang yang terlibat dalam kasus ini. Betul Bang. Karena apa? Ini judi ini beda yuk. Judi online sekarang ini beda dengan judi yang judi bilang zaman-zaman dulu itu Abang beda. Abang pernah nanganin Bang waktu jadi polisi dulu Bang? Dulu saya masih ingat lah. Penjudi itu bandar judi itu bisa kalah. Oh kalah? Bisa. Kadang-kadang bandar judi ada yang kalah. Oh gitu. Kalau main judi itu ada yang kalah. Tapi kan biasanya bandar jago-jago ya. Tapi bandar ada yang kalah. Ada yang kalah ya. Tapi kalau judi online ini tidak pernah kalah. Kenapa Bang? Ya karena kan sistemnya sudah dibuat sedemikian rupa untuk mereka tidak mungkin kalah. Betul. Jadi sebetulnya ini bukan serta-merta judi, tapi penipuan massal. Iya betul Bang. Penipuan massal, orang ditipu. Yang ditipu adalah, mohon maaf nih, kalangan orang-orang yang di level masyarakat yang mungkin tingkat pendidikannya belum tentu udah cukup baik gitu. Dikira jadi main kaya. Dia bisa atau teriming-iming karena ada upaya menipu tadi. Saya katakan ini penipuan massal kok. Betul Bang, betul. Upaya menipu itu ternyata di-endorse oleh orang-orang yang influencer gitu kan. Nah, itu Bang. Atau orang-orang yang cukup punya atau dipercaya oleh masyarakat, sehingga orang, oh ya aku percaya, dia bilang bisa dipercaya katanya. Padahal nggak begitu. Betul Bang. Kalau dari beberapa yang saya pernah bercerita di podcast ini juga pernah disampaikan bahwa ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk tidak mungkin kalah. Bahkan dia sudah tahu kalaupun dimenangkan, yang dimenangkan itu posisi mana gitu untuk membuat merawat lah biar dia tetap mau bermain. Kalau dikalahkan semua terus menerus ketahuan orang kan. Gak mau ya. Orang nggak mau lagi. Oh jadi ada yang dibuat
Kaya contohnya bang ya. Iya. Dia kaya tuh main judi, bisa beli mobil, bisa beli rumah, kan jadi contoh. Padahal itu hanya 0,0 sekian persen dari. Diakalin doang, dirawat biar dia nggak putus asa gitu kan. Ketika sudah terlanjur main banyak kan mungkin akan ketahuan kan dia sudah main sekian banyak. Nanti kasih bonus dia menangis sedikit gitu kan. Sehingga tadinya mau berhenti main lagi dia. Betul. Jadi melihat dari pola perjudian sekarang ini yang saya bisa katakan lebih mendekati kepada penipuan massal, ini mestinya negara berkepentingan menjaga agar jangan sampai masyarakat jadi korban lebih banyak lagi. Betul. Kalau lebih banyak lagi menjadi korban, tadi mereka akhirnya pilihannya berbuat kejahatan atau malah bikin masalah sosial lainnya. Meningkat ya. Bahkan ada yang bunuh diri. Nah itu bang. Dan ini kan masalahnya sangat sedih kita lihatnya. Betul. Belum lagi seandainya nih, saya kemarin bicara sama seorang psikolog bahkan. Iya bang. Dia bilang seandainya hari ini dia mau berhenti, sudah berhasil berhenti judi. Dampak psikisnya itu masih berproses untuk diobati. Oh gitu, jadi bukan hanya berhenti, stop. Bukan hanya berhenti. Oke bang. Dampak psikisnya yang tanda kutip rusak atau sakit gara-gara permainan judi yang terlanjur terbawa lah gitu ya. Itu perlu waktu untuk diperbaiki. Bayangan separah itu loh Yud. Jadi melihat pola-pola seperti ini, saya mestinya mendorong ya agar proses penyidikannya terkait dengan siapapun aparatur yang terlibat, yang seharusnya mengawasi, menindak terkait dengan praktek-praktek perjudian dan dia terima uang, itu adalah delik korupsi, itu adalah praktek suap dan harus diusut. Dan saya yakin kalau itu sudah ketahuan, tidak mungkin itu baru pertama kali, nggak mungkin, nggak mungkin. Itu pasti udah sering. Betul, kalau udah sering harus dilihat potensi tidak pidana pencucian uangnya. Betul. Dan tentunya saya yakin lah, tentunya dari Polda Metro dalam hal ini kepolisian tentunya mungkin apakah Barreskrim juga ada tugas melakukan itu. Saya yakin mereka juga pasti sudah berkoordinasi juga dengan PPATK. Sehingga data transaksi keuangan itu penting sekali untuk digunakan, untuk dimanfaatkan agar bisa mengusut dengan lebih luas lagi. Dan biasanya nih Yud, ini paling gak dugaan saya. Permainan judi ini pasti kan pakai transaksi rekening dalam negeri nih. Betul bang. Rekening dalam negeri atau pakai nomine. Transaksi keuangan lainnya, contohnya pakai bukan maksudnya sekarang kan ada kayak GoPay gitu-gitu kripto. Kayak gitu-gitu ya untuk proses pembayarannya. Saya yakin pasti dalam negeri itu. Dan itu nggak mungkin tunai karena untuk memudahkan online kan. Betul bang. Saya yakin sebagian besar pakai rekening orang, penampung ya, rekening orang atau nomine atau transaksi yang nggak bener lah gitu. Betul bang. Jadi dengan pola begitu mestinya freeze saja semuanya. Yang ada kaitan dengan judi kan PPATK pasti tahu lah. Perbankan juga harusnya tahu kok, karena kan ada kewajiban mengenali customer, KYC kan. Mereka harus know your customer. Jadi dia harus tahu transaksi yang judi itu gimana. Terbaca lah pola-pola transaksinya udah kelihatan. Orang bank pasti tahu. Betul. Dengan begitu bank kan punya kewajiban laporan PPATK datanya pasti lengkap. Di freeze aja semuanya. Dan saya yakin kok mereka kan takut. Kenapa? Kaitan dengan perjudian itu pasti kaitan dengan proses yang pidana. Ilegal. Tapi juga harus dilihat. Jangan sampai rekening masyarakat yang nggak ada kaitan kena freeze juga. Harus hati-hati gitu kan. Nanti kasihan. Makanya follow the money itu penting. Gimana Yudi dari beberapa perspektif tadi, Yudi bisa memberikan gambaran atau masukan? Ya intinya bahwa tentu kita mendukung ya. Dan harus diberantas akar-akarnya. Ini sebenarnya suatu tahapan yang sudah lebih maju. Ya, dengan adanya pegawai negeri yang mempunyai kewenangan untuk memblokir situs, tapi kemudian dia malah tidak memblokir demi mendapatkan sejumlah uang yang kemudian tadi saya sepakat bang, harus ada TPPU kemana aja uang mengalir untuk memulihkan uang sebagai uang pengganti dari uang yang mereka terima suap yang mereka terima kalau kata suap karena dengan suap tersebut rekening-rekening tersebut tidak diblokir dan artinya mereka yang memberikan uang, bandar judi yang memberikan uang kepada pegawai negeri ini, termasuk juga yang menerima pegawai negeri yang menerima, itu dua-duanya kena kalau pakai pasal suap menyuap kan bang. Nah, kedepannya tentu kita berharap Komdigi gitu itu artinya lebih harus lebih efektif mengawasi, harus lebih tegas, lebih keras. Karena ini kan bukan hanya satu atau dua pegawai yang terlibat.
dan mereka pun juga sudah bermain canggih ya dengan tidak bermain di kantor ya kan, bermainnya di luar. Artinya tentu mereka tidak ingin semua orang yang tahu, dan yang menarik adalah bahwa berarti di antara mereka sudah ada solidaritas ya. Nah, artinya mereka udah solid gitu ya, sehingga yang ikut ada yang melapor ya. Ya, kemudian orang-orang yang ikut ya itu aja. Namun memang ini sekali lagi ini perlu dikembangkan, apalagi kan belum apa-apa kok sudah pasang badan, orang-orang di kantor nggak tahu perbuatan mereka gitu kan. Ya harusnya tahu gitu ya. Karena kan berarti SOP-nya nggak jalan gitu kan. Bagaimana bisa menemukan banyak cuman dilaporkan 4.000, berarti ada yang salah. Ketika ada yang salah kemudian ternyata tidak ada yang menemukan ya kan, dan karena memang banyak yang terlibat dengan terbukti kan gitu. Sistem itu sebenarnya bagus, saya pikir sebenarnya sudah ada sistem lah di Komdigi ya. Namun ternyata kemudian karena yang terlibat adalah orang yang sangat banyak dan mungkin punya akses kewenangan di situ ya, artinya akhirnya sistemnya diakalin. Ya kan, bagaimana bisa katakan kita menemukan 5.000 tapi yang disampaikan untuk diblokir 4.000. Artinya penemuan 5.000 itu berita acaranya bagaimana? Iya kan? Dan sampai 1.000 saya katakan Bang. Dan ini berarti kan keterlaluan Bang. Tadi saya katakan bahwa ini korupsinya by greed gitu ya, rakus gitu ya. Karena mereka artinya Bang, kalau kita bicara presentasi, ini kan berarti kan 20% Bang. Ya kan, kalau dari 5.000 Bang, 20% kan banyak sekali Bang. Ya kan. Ya tapi saya sadar kalau mereka cuma 50 yang diselamatin, 60 selamat buat apa? Ya kan? Karena masyarakat tentu akan sulit mencarinya. Jadi tapi ketika 1.000 ya masyarakat akan lebih mudah untuk mencari situsnya, dan itu ya mungkin yang diharapkan juga kenapa akhirnya mau membayar ya. Tapi ingat loh Bang, ke dalam korupsi suap menyuap, kenapa bandar judi tersebut kemudian mau membayar? Karena mereka sudah menghitung Bang. Dalam pengalaman kita kan ada kontraktor membayar 1 miliar. Karena mereka udah ngitung kalau mereka dapat proyek 30 miliar, mereka bisa untung 5 miliar. Jadi keluar 1 miliar pun dianggap sebagai cost. Jadi 8,5 juta itu bagi bandar hanya kos aja. Bisa jadi satu situs mereka bisa mendapatkan miliaran. Jadi 8,5 juta itu hanyalah sebagai ya uang buat beli snack lah gitu kan Bang. Jadi seperti itu Bang, itu yang nggak dipikirkan oleh para PNS ini. Di otak mereka, di pikiran mereka hanyalah mendapatkan uang dari bandar judi gitu kan. Terlepas dari apapun yang mereka lakukan, mereka tidak berpikir ke depan. Tadi seperti yang sudah Abang sampaikan, bagaimana keluarga yang main judi, bagaimana yang main judi juga, karena ketergantungan dan sebagainya. Terus ada kan lingkaran setan. Kalah ada barang-barang di rumah dijualin, ya kan, udah nggak ada, akhirnya nipu orang. Akhirnya yang paling gampang pinjol, ya kan, pinjol gampang, tinggal foto gitu kan, kemudian KTP dan sebagainya kirim kan, dapat duit. Tapi kan kalau misalnya Bang pinjol buat sekolah anak, ya kan, kemudian buat belanja istri, emang kalau nggak ada makan nanti ada gantinya kan nggak masalah. Ini kan walaupun itu juga sebagian dihindari. Iya dihindari, tapi kan maksudnya ada wujudnya Bang. Betul. Tapi kan ketika misalnya ya dia minjem 5 juta, dibuang judi kalah lagi 5 juta hilang, nggak ada rasanya Bang. Nah menurut saya bahwa kalau nggak diberantas, belum lagi nih Bang, orang-orang keluar dari dunia kerja, ya kan ada judi dipecat, ya kan, dia kemudian minjem pinjol, kemudian juga akhirnya dikejar-kejar debt collector, ada foto sampai ke kantornya, akhirnya pecat, akhirnya banyak yang rugi gitu Bang. Jadi memang judi ini memang merusak kan, seperti lagunya ini. Bang Roma Irama Bang, judi bukan judi ya Bang. Jadi ini judi online, bukan judi online Bang. Dan menarik gini tergambar seperti yang Yudi katakan tadi bahwa korupsi itu betul-betul jahat. Betul Bang. Artinya apa yang dilakukan dia untuk menerima uang itulah jahat sekali. Dan pentingnya untuk tidak pidana korupsi ditangani dalam perkara ini, agar para pemain bandar-bandar judi yang menyuap kena 2 kasus. Betul. Kasus memberi suap dan kasus terkait dengan judinya sendiri. Dan yang terakhir ini saya mau nanya perspektif dengan pengawasan internal. Karena bicara terkait dengan Komdigi, tentunya di Komdigi pasti ada inspektoratnya kan, ada pengawasnya, pengawas internal juga pasti ada. Pengawas internal ini kan mestinya harus bisa melihat dengan lebih cermat nih. Betul. Kenapa kok sampai kecolongan begini? Ini kan masih harus dilihat apa yang mesti diperbaiki agar ke depan nggak terjadi lagi. Terus yang kedua, bagaimana dengan atasan-atasannya nih? Atau rekan kerjanya yang mesti bisa jadi atau kemungkinan besar tahu Bang.
atau logikanya mestinya tahu gitu lah gitu kan. Kenapa dia nggak kemudian melapor? Padahal kalau kita lihat di KUHP pasal 108 ayat 3. Betul banget tuh. Pegawai negeri yang dalam melakukan tugas mengetahui ada dugaan kejahatan wajib melapor. Ketika wajib tidak dilaksanakan itu pelanggaran. Minimal masuk dalam pelanggaran kode etik atau pelanggaran internal. Jadi pengawas internal juga mesti harus melihat tentang bagaimana loophole di bidang kerjanya sehingga harus ditutup, diperbaiki. Betul. Sistem pengawasan harus diperkuat, jangan sampai terjadi seperti ini. Dan para atasannya atau rekan kerja yang membiarkan itu terjadi harus disanksi semua. Betul Bang. Gimana Yud? Ya saya sepakat sama Abang ya. Pertama yang harus dilakukan kan manajemen resikonya ya terkait dengan sistem ini ya. Ada kan lakukanlah perbaikan sistem. Ya, artinya mungkin sistem ini ternyata nggak efektif. Sistem ini membuat terjadi kong kali kong. Sistem yang terjadi membuat mudah untuk melakukan korupsi gitu ya. Nah kita tahu bahwa tadi saya katakan Bang, mereka bisa sampai bikin kantor loh. Ya kan di tempat lain selain saking nyamannya lah ya, saking bebasnya kok berbuat. bisa nggak ada yang ngawasin. Mereka di kantor itu apakah di jam kerja? Ya kan banyak pertanyaan-pertanyaan. Termasuk tadi bagaimana kemudian ketika mereka menerima duit, kemudian gaya hidup mereka yang berubah. Ya kan tadi saya katakan Bang, banyak lah sebenarnya kalau mau curiga gitu ya. Saya nggak tahu nih bagaimana polisi bisa ketangkap, bisa jadi ada whistleblower juga Bang dari pihak Komdigi ya. Gitu. Ya saya pikir kalau memang tuh ada seperti itu ya kita apresiasi Bang ya. Nah kemudian yang kedepannya tentu saya berharap bahwa semuanya yang ada di situ di bedol desa aja diganti. Ya kan, karena apa? Kita nggak tahu siapa yang terlibat dan sebagainya. Minimal kan tadi Bang, minimal kan menjadi saksi gitu kan. Atasan menjadi saksi. Kenapa ada 1.000 yang nggak diblokir, 4.000 yang diblokir. Kemudian kalau misalnya ada teman yang kemudian dia nggak terlibat juga loh. Kenapa Anda tahu ada ini, Anda tidak bicara, Anda nggak speak up gitu kan? Nah, jadi sebenarnya saya pikir itu orang-orang yang ada di dalam itu. Ya itu semua di bedol desa aja diganti yang baru Bang. Itu cara yang praktis sekarang ya. Artinya mengembalikan lagi kepercayaan. Karena apa tadi saya katakan ini 20% Bang. Berani sekali orang itu gitu kan. Nekat itu ya. Nekat gitu. Tapi kalau katakan kalau cuma sedikit ya kan. Nah itu tentu dapatnya juga sedikit gitu kan. Dan butuh emang korupsi itu butuh keberanian Bang. Seperti yang kemarin kita sampaikan Bang. Ketika misalnya kita terkait dengan kasus hakim Bang ya. Nah di kasus hakim kan ada pertanyaan, kok hakim itu pada berani ya terima duit ketika kasusnya viral, ya kan, dipantau oleh masyarakat, ya putusannya kan, 180 derajat lagi ya setelah belakang. Artinya kan, waduh, yang bener lah kalau mau nyari duit yang lain aja gitu kan. Justru ketika viral harganya makin lama, makin banyak gitu kan, makin mahal Bang, gitu Bang. Siapa? Menarik sekali. Dan memang dengan dibincangkan ini kita berharap kasus terkait dengan judi online ini diusut tuntas. Dan pengusutannya tidak hanya terkait dengan kasus judinya, tapi praktek korupsinya, menyuap dan yang menerima suap harus dihukum semuanya dan diusut tuntas. Dan kita juga mendorong agar semua pihak yang terlibat baik mengendorse atau memberikan dukungan terkait dengan judi ini sehingga masyarakat kemudian terpengaruh atau percaya dengan seolah-olah ini adalah suatu mekanisme yang bisa dipercaya, itu juga sama aja dalam praktek judi yang harus diberikan sanksi. Jadi biar tidak terjadi lagi ke depan. Oke, terima kasih Yud. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.